Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat Allah menyebut-nyebut nama kita, membanggakannya satu demi satu di hadapan makhluk terdekatnya. Karena sesungguhnya ketika kita hadir pada sebuah majelis ilmu yang di dalamnya ada nasihat dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kita berada pada satu taman di antara taman-taman surga. Semoga kita yang disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Akhrajahu Muslim wa was-sahih. Wa ma ijtama'a qaumun, dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, pada salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yakni masjid, yatsluna kitaballah, yang mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti diturunkan atas mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi rahmat Allah, wa haffat alaihimul malaikah, dan mereka dinaungi oleh sayap-sayapnya para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka, membanggakannya satu demi satu di hadapan makhluk terdekatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta adik-adik sekalian jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah, mengawali kajian malam hari ini, pertama kami akan menyampaikan sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya yang berjudul At-Tawwabin, yakni kisah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara penggalan kisah di dalam kitab tersebut, Ibnu Qudamah rahimahullah taala menyebutkan tentang adanya seorang pelacur dari kalangan Bani Israel. Jadi kalau menyebut pelacur itu ya pelacur gitu Bapak Ibu. Nggak usah kemudian diganti yang aneh-aneh, seperti diganti PSK, pekerja seks komersial. Itu penghalusan kata yang tidak perlu. Wong zina kok disebut pekerja seks komersial. Nek bekerja kan berarti ada asuransinya kan. Nanti orang-orang yang mencuri itu nanti akan protes pekerja malam kreatif kan begitu ya. Tidak perlu dirubah kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam kan indah ya Mas ya. Nah, ini kupu-kupu malam ya, padahal itu pezina itu kan satu pekerjaan yang sangat nista, yang orientasinya termasuk dosa besar. Sehingga kita sebut pezina atau pelacur atau begenggek begitu ya. Jenengan Sumerap ya, begenggek ya. Duka istilahnya Tuban kula mboten Sumerap. Istilah pezina, pelacur, begenggek. Biar kemudian noraninya dan di dalam otak bawah sadarnya tetap mengakui apa yang dilakukan itu adalah satu dosa. Tapi kalau disebut PSK, kupu-kupu malam begitu ya, termasuk maling disebut koruptor, barang itu kata-kata terlalu indah. Itu namanya penghalusan kata yang tidak perlu. Ya rada mirip dengan kafir disebut non muslim, barang itu juga penghalusan kata yang tidak perlu. Akhirnya nanti menganggap kekafiran itu bukan sesuatu yang hina,
Padahal kekafiran itu adalah dibenci oleh Allah. Allah tidak ridho hambanya menjadi kafir. Nanti kalau ini diterus-teruskan, kita khawatir neraka itu disebut wisata air panas begitu. Ini khawatirnya kita begitu nanti ya. Jadi sudah pas itu non muslim sebutan non muslim itu disebut kafir, itu sudah sangat tepat istilah dari Allah dan Rasulnya. Baik, saya teruskan tentang kisah ini. Biar adik-adik juga tahu kisah ini kisah nyata adik-adik. Ada seorang pelacur dari kalangan Bani Israel, wanita Bani Israel yang terkenal sangat cantik, cantik jelita. Karena cantik jelita, ia juga jual mahal ya. Setiap laki-laki yang memakai ia itu harus membayar 100 dinar, kurang lebih 100 dinar. Mbok 1 dinarnya berapa rupiah sekarang Pak ya? Nanti jenengan hitung sendiri. Mungkin kalau dikuruskan rupiah mungkin ada 50 juta atau 60 juta. Pokoknya mahal lah. Sudah cantik, jelita, baunya wangi dan juga mahal ya. Pelacur dulu karena belum ada semacam HP Android ya, itu ketika menjalankan praktek ini itu dipasanglah sebuah tanda di rumah itu ya. Di rumahnya itu ada satu tanda sejenis bendera begitu ya, yang itu menunjukkan ada wanita di dalamnya yang bisa dipakai oleh siapapun asalkan bayar. Bahkan punya sekretaris juga. Dan dia tidak mau laki-laki yang memakai dia itu kecuali harus disebutkan namanya, disebutkan alamatnya, kemudian bayar kepada asistennya. Dan ternyata banyak sekali yang pakai ya, tapi tidak ada dari masyarakat Bancar yang pakai ya, apalagi jamaah ini tidak ada. Ini orang-orang soleh semuanya. Lah, subhanallah tabaraka rahman, itu ada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah itu kemudian tergoda, karena ahli ibadah itu kan juga manusia ya Pak ya. Jadi dia juga tergoda. Akhirnya ahli ibadah ini karena untuk memakai jasanya pelacur itu harus bayar 100 dinar. Ia bekerja lebih keras, banting tulang untuk kemudian nabung sedikit demi sedikit ya. Akhirnya terkumpul, singkat cerita terkumpul 100 dinar. Sang ahli ibadah ini dikenal roki', ahli ruku', sajid, ahli sujud ya. Itu kemudian datang ke tempatnya pelacur ini. Kemudian didata namanya, didata alamatnya, kemudian bayar 100 dinar. Setelah itu ahli ibadah ini dipersilakan masuk kamar. Setelah masuk kamar dan akan melakukan pekerjaan sebagaimana suami istri ya, tiba-tiba ahli ibadah ini gemetaran Bapak Ibu, gemetaran. Sehingga wanita ini kemudian tanya, nek saya bahasakan begini, Mas, sampean lapo kok gemetar? Biasane wong lanang nek wis koyok ngene iki wis lali sembarangane wis lali. Ibaratnya nek seorang laki-laki itu ia punya istri, punya anak, ibaratnya ngono wis linak lijo linggo, lali anak, lali bojo, lali tonggo ya, wis lali. Lapo sampean kok gemetaran? Gitu nggih. Laki-laki ini kemudian menjawab, saya takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Iya, saya takut kepada Allah. Lho sampean gak iman ta? Ini duit sampean gak iso balik lho ya. Wis kadung mlebu nanggone asistenku, duit sampean gak iso balik. Gak iman ta sampean? Ndak. Saya takut kepada Allah. Saya ikhlas 100 dinar ini menjadi milikmu, tapi izinkan saya keluar dari kamar ini.
Akhirnya benar Bapak Ibu, laki-laki ini kemudian diizinkan keluar. Setelah laki-laki ini keluar, pelacur ini kemudian lenger-lenger. Nek saya bahasakan itu kok jiono umat sing model koyok ngono gitu ya. Dia kemudian menakar dirinya. Jika ada orang yang baru saja mau zina saja, itu kemudian takut kepada Allah, lalu bagaimana dengan saya? Yang saya itu zina tidak terhitung berapa kali, berapa dosa saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan sebab laki-laki ahli ibadah yang mau memakai dirinya nggak jadi karena takut kepada Allah, ini menjadi sebab jalan tobat wanita pelacur ini. Akhirnya bilang kepada asistennya, hei asisten, saiki mulai dino iki aku wis prei ya, tobat ya, bendera itu kamu lepas ya, saya bertobat kepada Allah dari dosa zina. Saya ingin tahu siapa laki-laki, nama laki-laki kemarin yang mau pakai saya ndak jadi itu, alamatnya di mana? Saya ingin melamarnya untuk saya jadikan sebagai suami saya, agar taubat saya itu sempurna. Saya ingin dibimbing menjadi wanita yang baik atau wanita yang solihah. Benar Bapak Ibu, akhirnya wanita ini betul-betul taubat. Keesokan harinya disiapkan kendaraannya yang paling baik. Coro saiki mungkin Alphard ya atau Pajero ya. Nek biyen ya kereta kencono ya. Dan wanita ini kemudian Masya Allah berdandan dengan sangat rapi dan cantik ya. Ketika mencari alamatnya laki-laki yang soleh ahli ibadah yang gak jadi memakai dirinya itu, orang-orang itu pada keluar semuanya ya, seraya mengatakan putri datang, putri datang, putri datang. Setelah wanita ini mencari-cari nama dari laki-laki tersebut dan alamatnya di mana, akhirnya kemudian ketemu. Ketuk pintu, ketuk pintu. Setelah itu kemudian salam, dibukalah pintu itu. Dan ternyata benar laki-laki itu yang akan memakai dirinya tapi nggak jadi itu. Ada apa sampean kesini? Maaf wahai Tuan, saya kesini saya ingin ngelamar panjenengan. Terimalah lamaran saya dan jadikan saya istri panjenengan. Saya taubat. Saya ingin tobat saya ini menjadi sempurna. Tolong terimalah lamaran saya dan jadikan saya sebagai istri panjenengan. Begitu mendengar permintaan wanita yang sudah bertobat ini, laki-laki ini kaget Bapak Ibu. Kaget, jatuh pingsan, kemudian mati. Mati. Jatuh pingsan kemudian mati. Akhirnya kemudian wanita ini bingung, duh kok mati? Apa laki-laki ini tidak punya saudara? Kemudian disebutkan ya dia punya saudara laki-laki yang juga sama-sama soleh. Kalau begitu antarkan saya ke saudaranya laki-laki ini, saya akan ngelamar saudaranya laki-laki ini untuk dijadikan sebagai istrinya. Dan akhirnya kemudian singkat cerita, wanita ini kemudian menjadi istri saudaranya ahli ibadah tadi. Kemudian dalam kehidupan selanjutnya, anak-anak turun yang keluar dari rahim seorang pezina yang kemudian taubatan nasuha ini, banyak yang menjadi penghafal Al-Quran. Di versi riwayat yang lain atau kisah yang lain itu ada yang sebagian itu menjadi nabi. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta adik-adik sekalian, ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil.
Yang pertama, bahwasannya sejak iblis itu mendeklarasikan dirinya untuk menjadi musuh Adam dan Bani Adam, maka sejak itulah al-musara'a bainal haqqi wal batil, pertarungan, pergulatan antara kebenaran dan kebatilan itu terus berlangsung. Dan bahkan iblis di hadapan Allah bersumpah untuk menggoda anak turun Adam dari arah depannya, dari arah kanannya, kirinya, dan juga belakangnya. Dan dia pakai sumpah untuk kemudian supaya bisa menyesatkan anak Adam. Dari sini kemudian kita pahami betapa setan itu di dalam iblis dan bala tentaranya, yakni para syaitan itu, di dalam menjerumuskan Bani Adam ini betul-betul serius. Kalau sampai kemudian ia janjinya itu pakai sumpah, itu kira-kira dengan penuh keseriusan atau tidak Bapak Ibu? Penuh dengan keseriusan untuk menggoda Adam dan anak turunnya Adam. Sehingga dalam hal masalah menggoda manusia, setan itu juga mengenal apa yang namanya garis-garis besar haluan setan, ya. Kalau ada garis-garis besar haluan negara, ada garis-garis besar haluan setan. Artinya setan itu juga mengenal manajemen di dalam menggoda manusia. Apa manajemen setan di dalam menggoda manusia? Yang pertama, setan akan berusaha untuk menjadikan manusia itu menjadi manusia yang kafir atau musyrik. Ini target pertama dan utama. Setan dengan segala daya dan upayanya akan menggoda manusia, menjerumuskan manusia supaya manusia itu menjadi kafir atau menjadi musyrik atau menjadi penentang Allah dan Rasulnya, penista Allah dan Rasulnya. Ini target yang pertama. Kalau target ini berhasil, tugas setan itu aslinya sudah selesai. Sudah selesai. Manusia itu sampai jadi kafir, jadi musyrik atau penentang Allah dan Rasulnya, tugas setan itu sudah selesai. Kenapa? Karena ketika manusia itu beramal sebanyak apapun, beramal sebaik apapun dalam kacamata manusia, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah jadi kafir atau jadi musyrik atau jadi penentang Allah dan Rasulnya. Setan tidak perlu menggoda lagi. Ini diantara rahasianya Bapak Ibu. Kenapa ada misalnya orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, ya, ketika beribadah, padahal ibadahnya itu sambil megang gitar, sambil nyanyi-nyanyi, tapi bisa menangis, bisa khusyuk, syahdu, dan menangis. Kenapa? Karena setan tidak ada kepentingan untuk menggoda kekhusyuan mereka. Kenapa? Karena mereka itu sudah kafir, mereka itu sudah musyrik. Kalau sudah kafir, sudah musyrik, meskipun mereka itu beribadah dengan berlinangan air mata, bahkan linangan air matanya itu tidak linangan air mata, tapi linangan darah sekalipun, tidak ngefek. Karena tidak ada gunanya. Karena amalan orang-orang kafir tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Quran surat Al-Furqan ayat 23. Wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'am manthura. Dan kami hadapi amalan orang-orang kafir itu, maka kami jadikan amalan orang kafir itu debu-debu yang berterbangan, tidak ada gunanya. Sebaik apapun, sebanyak apapun. Mungkin ada orang kafir sekali infak 1 miliar, sekali infak 1 triliun, tapi tidak ada yang diterima oleh Allah. Kenapa? Kafir.
Kenapa? Musyrik, tidak ada yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena penentang Allah dan Rasulnya, tidak ada yang diterima oleh Allah. Ya. Juga dalam Quran surat An-Naba ayat terakhir, ya, orang kafir itu kan kemudian menyesal dan mengatakan, yaqulu ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau hari ini saya menjadi debu atau tanah saja. Ternyata itu ada kaitannya dengan tafsir Quran surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husyirat. Dan tatkala binatang-binatang buas itu dikumpulkan oleh Allah. Apa kaitannya dengan yaqulu ya laitani kuntu turaba? Ternyata begini Bapak Ibu tafsirannya. Ketika nanti manusia telah mati semuanya, kemudian kan dihidupkan lagi. Orang kafir dihidupkan, orang-orang Islam juga dihidupkan. Dan ternyata binatang-binatang itu juga dihidupkan oleh Allah. Wa idzal wuhushu husyirat, dan tatkala binatang-binatang buas itu dikumpulkan oleh Allah, dihimpun oleh Allah. Setelah binatang-binatang buas itu dihidupkan kembali, binatang-binatang jinak juga dihidupkan kembali, Allah Subhanahu wa ta'ala mempersilahkan untuk melakukan kisos. Binatang yang pernah dicabik, pernah diterkam, pernah dicakar, pernah dimangsa, Allah memberi peluang untuk melakukan kisos kepada binatang yang pernah mendolimi dirinya. Setelah proses kisos itu selesai, kemudian binatang-binatang itu dimatikan oleh Allah dan menjadi debu atau tanah, dan itu di hadapan para manusia, baik orang beriman maupun orang-orang kafir. Sehingga orang kafir tahu hisabnya itu berat, orang kafir tahu amalnya tidak ada yang diterima oleh Allah, orang kafir tahu tempatnya adalah di neraka. Akhirnya kemudian mengatakan, yaqulu ya laitani kuntu turaba. Nah, yang perlu kita waspadai Bapak Ibu, kita Islam ya, alhamdulillah kita tidak, mudah-mudahan tidak tergolong kafir, juga tidak tergolong musyrik. Yang perlu kita waspadai, kategori yang juga termasuk substansinya kafir dan musyrik itu ketika menjadi penentang Allah dan Rasulnya. Ini juga sangat bahaya. Kan dalam materi akidah Islamiyah itu ada istilah nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan. Mereka-mereka yang kemudian melakukan hal-hal yang membatalkan keimanan, baik dengan keyakinannya yang salah, baik dengan ucapannya yang mengandung kekufuran dan kesyirikan, baik dengan perbuatannya, ini dianggap sebagai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini masuk kategori penentang Allah dan Rasulnya. Mungkin menghina Allah, menghina Rasul, menghina syariat Allah, menghina hukum Allah. Ini menjadi kategori penentang Allah dan Rasulnya, dan bagian orang-orang yang melakukan satu pembatal-pembatal keimanan. Melecehkan misalnya hukum Allah, hukum potong tangan itu hukum barbar, hukum yang kemudian kejam, tidak sesuai dengan kemodernan. Hukum potong tangan bagi yang mencuri itu cocoknya itu di zaman onta, cocoknya itu di Arab sana. Di Indonesia ini tidak cocok hukum untuk potong tangan bagi yang mencuri. Ini hati-hati, itu sama halnya dengan menista hukum Allah. Bahaya itu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan gak bahaya tak? Bahaya banget itu. Bahaya banget. Ya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan khurujun anil millah. Dia dianggap keluar dari Islam. Kenapa? Karena menghina hukum Allah. Ya.
ada pertarungan antara Yahudi melawan Islam, orang-orang Islam, para mujahid. Dalam hal ini yakni mujahid-mujahid Hamas, mujahid-mujahid Palestina. Kok kemudian padahal itu jelas jihad untuk mempertahankan Al-Aqsa. Yang Al-Aqsa itu Masya Allah sebagai satu di antara kiblat pertama umat Islam juga ya, salah satu dari masjid yang mempunyai keberkahan lebih setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi adalah Masjid Al-Aqsa. Juga salah satu di antara masjid yang pertama kali dibangun oleh yang dibangun di muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Kok kemudian ada orang yang menista mujahid? Mujahid dikatakan teroris, mujahid dikatakan garis keras, mujahid dikatakan sebagai orang yang kemudian apa itu namanya, brutal, barbar. Kemudian dia lebih mendukung Yahudi. Bahaya banget itu, bahaya banget. Dia sama halnya telah menempatkan posisinya menjadi musuh-musuh Islam. Lah, musuh Islam ini juga salah satu bagian dari orang yang menentang Allah dan Rasulnya ya. Jangan kita kemudian hanya mengenal pembatal-pembatal wudhu, padahal ada pembatal-pembatal syahadat, ada pembatal-pembatal keimanan. Di antaranya adalah menghina hukum Allah, menista hukum Allah, meremehkan syiar-syiar Allah. Dan sekarang ini Masya Allah marak banget ya. Kalau dulu yang dikenal orang yang paling kemudian berani melecehkan syiar-syiar Allah itu kan orang-orang PKI, Partai Komunis Indonesia ya. Sehingga ada nanggap ludruk judulnya Gusti Allah Mantu bareng Pak ya. Nah sekarang packingannya itu luar biasa untuk kemudian muaranya juga penistaan kepada Allah dan Rasulnya ya. Salah satu contoh misalnya ini supaya tidak ditiru ya, nanti kalau anak-anak kita ada yang pakai seperti ini lebih baik itu diambil kemudian diobong ya, mungkin apa kaos atau jaket ya. Ada kaos atau jaket itu yang muaranya itu menista syiar Allah. Di antaranya adalah neraka sebagai siksaan Allah. Ada tulisannya begini Bapak Ibu. Sak panas-panase neraka isik panas godane rondo. Ngono bareng. Ini kan peremehan ini gitu ya. Kamu nggak usah khawatir tentang hari kiamat, nanti aku panitianya. Peremehan banget itu ya. Daripada masuk surga jadi orang awam, lebih baik menjadi pejabat di neraka. Loh, ini kan menentang Allah itu namanya. Itu tulisan-tulisan muaranya kekufuran, tulisan-tulisan yang muaranya adalah kesyirikan. Tanpa disadari itu yang menyebabkan orang Islam itu menjadi MTS. MTS itu singkatan dari murtad tanpa sadar. Bahaya itu. Lihat itu orang munafik ketika menghina Rasulullah sebagai seorang manusia yang rakus dalam hal makan, penakut dalam hal peperangan. Setelah orang munafik itu mengatakan dan berkata begitu di hadapan para sahabat, kemudian ada sahabat yang mengatakan, demi Allah saya laporkan ucapanmu ini kepada Rasulullah. Dia kemudian bilang, ya ojo, aku cuma guyon. Kan begitu.
Ketika sahabat ini kemudian berlari untuk menuju Rasulullah, mau melaporkan omongannya orang munafik ini juga mengejar. Tapi sebelum sahabat ini sampai kepada Rasulullah, Rasulullah sudah dapat wahyu bahwa ada orang munafik yang menghina Rasulullah, menghina para sahabat sebagai kelompok manusia yang paling rakus dalam hal makan, kelompok manusia yang paling takut dalam hal peperangan. Akhirnya kemudian apa? Ketika orang munafik ini sampai bergelantungan pada pelana kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah itu, Rasulullah tidak mempedulikannya. Dia orang munafik mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini cuma guyon, saya cuma gurau. Kemudian turun ayat itu, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan utusannya kemudian kamu itu bersenda gurau? Kalau nek kaitannya Allah, Rasulnya, hukum-hukumnya, ini kita mesti hati-hati Bapak Ibu. Jangan kemudian dibikin guyonan, ya, karena ini bahaya. Khawatir nanti masuk pada kelompok orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Lah, hanya saja ini kembali ke tadi garis-garis besar halangan setan. Kalau target pertama ini gagal, artinya tidak berhasil. Dia digoda menjadi kafir, tidak berhasil. Digoda menjadi musyrik, tidak berhasil. Digoda menjadi penentang Allah dan Rasulnya, tidak berhasil. Digoda menjadi pemuja pluralisme yang memandang semua agama sama, semua agama baik, juga tidak berhasil. Dia tetap punya keyakinan satu-satunya agama yang baik, benar, hanya Islam misalnya. Kok tidak berhasil digoda setan menjadi target yang pertama ini? Targetnya itu diturunkan. Setan menggoda supaya dia itu menjadi ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Sehingga bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Orang melakukan maksiat, ya, mbo zina, mbo mencuri, mbo korupsi, ya, mbo riba, itu hati nuraninya yang paling dalam itu masih meyakini itu dosa. Tapi ketika orang itu melakukan satu bid'ah itu susah tobatnya, ya. Idza kana al-maksiat tutabu minha wa idza kana al-bid'ah la tutabu minha, ya. Kalau maksiat itu masih ada harapan besar untuk tobat, tapi kalau bid'ah itu sulit diharap untuk tobat. Kenapa? Biasanya orang yang melakukan bid'ah itu menganggap apa yang dilakukannya itu sudah benar, apa yang dilakukannya itu sudah baik. Apa salahnya, kan begitu? Sehingga sulit untuk diharap tobat. Sehingga kemudian setan itu menggoda. Target yang kedua, menjadikan orang ini sebagai orang yang melakukan bid'ah, baik bid'ah i'tiqadiyah maupun bid'ah amaliyah. Kalau target kedua ini juga gagal, maka diturunkan lagi, yakni setan menggoda supaya manusia itu melakukan dosa-dosa besar. Lah, untuk kasus ahli ibadah tadi, ya, ini dia digoda setan untuk kafir gak mempan, digoda setan untuk menjadi ahli bid'ah tidak mempan, maka setan menggoda supaya ahli ibadah ini melakukan dosa besar. Di antaranya apa? Zina. Karena zina itu termasuk dosa besar. Dosa yang paling dibenci oleh Allah setelah syirik itu adalah zina. Zina itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh syariat, dibenci oleh akal sehat, dibenci oleh hati yang bersih. Zina itu, orang yang melakukan zina kok tidak bertaubat itu dilaknat oleh Allah, ya. Misalnya ada seorang laki-laki, misalnya, naudzubillah min dzalik, seorang suami selingkuh, namun dia tidak taubat. Ketemu bojone yang guyang-guyu kaya gak ono masalah, ketemu anake yang guyang-guyu gak ono masalah, ya. Suami itu dalam kondisi dilaknat oleh Allah.
Kalau misalnya istrinya itu juga tahu tapi mendiamkannya, tidak memberi nasihat, juga tidak ada marah, padahal tahu suaminya itu zina, demi Allah istri itu juga dilaknat oleh Allah. Ya, tetangganya yang tahu saja, yang tahu kemudian mendiamkannya, tetangganya itu juga dilaknat oleh Allah. Bahkan tikus di rumahnya orang yang berzina, sedangkan orang yang berzina itu tidak bertobat kepada Allah, tikus itu juga dilaknat oleh Allah. Saking bencinya Allah kepada perzinaan. Ini yang menjadi penyebab diantaranya zina itu, azab Allah itu turun, Bapak Ibu. Sehingga para ulama mengatakan isnani yu'ajjiluhuma fid dunya, az-zina wa uququl walidain. Di dunia ini ada dua dosa yang siksanya tidak hanya di akhirat, tetapi juga dispontankan Allah di dunia bagi mereka yang tidak mau tobat. Dosa apa itu? Az-zina, dosa zina. Yang kedua, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini siksanya tidak hanya di akhirat, tapi juga ditimpakan oleh Allah di dunia bagi mereka yang tidak mau tobat. Sampai-sampai itu ada satu manakib yang ada di dalam manakib Imam Asy-Syafi'i. Pernah Imam Asy-Syafi'i itu ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, kenapa hukuman bagi yang berzina itu di dalam Islam itu sangat keras? Orang yang sudah pernah menikah kok zina, hukumannya kan rajam, Bapak Ibu. Rajam itu tubuhnya ditanam ke dalam tanah, kemudian kepalanya dilempari batu sampai mati. Itu pun batu yang digunakan untuk melempari orang tersebut itu besarnya harus sak kepelan tangan, ya, tidak boleh langsung besarnya sak meja langsung dibrekno nanggone sirai atau ndase, itu tidak boleh, sehingga dia langsung mati, tidak boleh. Dia biar mati pelan-pelan. Itu pun ditambah lagi dengan persaksian, harus disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Ini siksanya berlapis-lapis, ya. Imam Syafi'i ketika ditanya seperti itu, ya, yang orang berzina kok kemudian belum menikah itu kan dicambuk 100 kali, diasingkan selama 1 tahun, itu hukumannya. Ketika ditanya seperti itu, Imam Syafi'i itu kemudian berdiri sambil kemudian matanya itu merah yang menunjukkan marah. Imam Syafi'i kemudian mengatakan, karena sesungguhnya zina itu hutang. Karena sesungguhnya zina itu hutang. Karena sesungguhnya zina itu hutang. Barang siapa yang berzina kok dia tidak bertobat, maka harus ada keluarganya yang menjadi penebusnya. Artinya begini Bapak Ibu, ini apa itu contoh lagi. Misalnya ada sekarang wanita, seorang istri yang zina, naudzubillah min dzalik, zina, dia tidak tobat, ya, besar kemungkinan suaminya nanti juga akan zina dengan orang lain. Kalau nggak suaminya zina, anaknya akan dizinai oleh orang lain. Itu diantara penafsiran dari az-zina dainun. Az-zina dainun, zina itu hutang. Dan ternyata ada kisah nyata yang menyebutkan tentang masalah itu, ya. Dan itu terjadi di Indonesia, ya. Ada mahasiswa yang kuliah jauh dari tempat kelahirannya di sebuah kota. Karena jauh dari tempat kelahirannya, dia punya teman mahasiswi. Kan biasa kemudian sekarang itu mahasiswa-mahasiswi itu dengan istilah jadi pacar begitu loh Pak. Kemudian akhirnya karena melampaui batas, akhirnya zina. Kemudian mahasiswi ini yang menjadi pacarnya ini hamil, bilang ke orang tuanya, ya, bahwasanya ia telah telat bulan. Siapa yang menghamilimu? Ya pacar saya. Panggil pacarmu ke sini, ya. Panggil pacarmu ke sini untuk tanggung jawab menikahi kamu. Akhirnya dipanggil.
Namun ternyata mahasiswa ini yang betul-betul telah menzinai temannya sendiri ini, yang ia anggap sebagai pacar ini, nggak mau mengaku, ya, nggak mau mengaku. Akhirnya dia kemudian nggak mau tanggung jawab, itu akhirnya pulang. Kakaknya dari mahasiswi ini, kakak laki-laki ini ingin tahu alamatnya di mana pacarmu itu, mau dilabrak itu. Akhirnya benar. Setelah datang ke tempatnya, akhirnya ditandangi, ditonjoki, ya. Kemudian dia bilang begini, yang menzinai adikmu itu bukan hanya saya, tapi ada laki-laki yang lain, ya. Akhirnya kemudian ditinggalkan karena memang ini sudah tidak mau tanggung jawab. Beberapa tahun berikutnya, mahasiswa yang pernah menghamili temannya sendiri itu pulang ke rumah. Sampai di rumah, ya, dia itu kemudian bertemu dengan ibunya. Ibunya itu pingsan kemudian bangun, pingsan kemudian bangun. Kemudian akhirnya ditanya, "Bu, ada apa?" Ibunya bilang, adikmu itu dizinai oleh laki-laki ini. Gitu. Di mana alamatnya? Di sini. Akhirnya didatangi laki-laki tersebut yang menzinai adik perempuannya. Sampai di tempat laki-laki yang menzinai adik perempuannya ini, akhirnya kemudian terjadi cekcok, tuncek-tuncekan. Ternyata jawabannya laki-laki yang menzinai adiknya itu persis sebagaimana jawabannya. Yang menzinai adikmu itu bukan hanya saya, tapi ada juga laki-laki yang lain. Persis omongannya. Selang beberapa tahun berikutnya, laki-laki ini menikah. 1 bulan tidak ada masalah, 2 bulan tidak ada masalah, 3 bulan mulai bermasalah. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Istrinya itu tiba-tiba ngomong begini, "Mas, sebagaimana Allah menutupi aib panjenengan, mudah-mudahan juga Allah menutupi aibku. Sesungguhnya sebelum saya menikah dengan panjenengan, saya itu sudah pernah hubungan badan dengan laki-laki yang lain." Nah coba, ya. Tidak cukup hanya itu. Ketika perjalanan rumah tangga itu terus berlangsung, laki-laki ini punya anak perempuan. Ketika anak perempuannya itu SMP, sekitar kelas 2 SMP, naudzubillah min dzalik, dizinai oleh sekuritinya sendiri, sekuriti rumahnya. Coba ini balasannya berlipat-lipat Bapak Ibu, yang menunjukkan zina itu hutang, zina itu hutang. Akhirnya kemudian adiknya dizinai oleh orang. Ternyata kemudian istrinya juga dizinai oleh orang. Ternyata kemudian anaknya sendiri kemudian dizinai oleh orang. Ini saking dibencinya zina. Sehingga ini Masya Allah menjadi satu tugas yang sangat berat kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu bagaimana betul-betul sholatnya itu agar dijaga, agar menjadi generasi pecinta masjid yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, yang memakmurkan masjid dengan tilawah, dengan zikir. Karena dengan begitu nanti insya Allah kehormatan anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali ke poin tadi. Kalau ini tidak berhasil, turun target berikutnya, digoda untuk melakukan dosa-dosa kecil. Begitu setan di dalam menggoda itu, tidak pernah berhenti untuk menggoda anak keturunan Adam sampai kemudian dia menjadi murtad atau melakukan dosa-dosa besar. Ini poin kedua. Poin ketiga dari kisah tadi, bahwasannya amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, ketika amal ibadah itu dilakukan ikhlas karena Allah, kemudian tata caranya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, al-ikhlasu wa muwafaqatul sunnah, yakni ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka ibadah itu mempunyai efek yang luar biasa, yang dengannya Allah akan menjaga hambanya dengan cara Allah yang sangat latif atau lembut.
Coba seperti ahli ibadah tadi Pak, ya itu kan sudah coromono sudah di tepi jurang, ya. Tapi kemudian karena dia itu abid ahli ibadah, rokik ahli ruku, sajid ahli sujud, Allah kemudian menjaganya, ya. Ihfazillah yadfatkallah, jagalah hak-hak Allah atau laksanakan kewajibanmu kepada Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan diantara ibadah yang kemudian mempunyai penjagaan dari faksya'i wal munkar adalah sholat. Sholat ini efeknya luar biasa, ya. Dan ini diantara rahasianya kenapa Nabi Ibrahim itu doanya diantaranya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa menegakkan sholat, demikian juga keturunanku. Orang itu Bapak Ibu kalau melakukan satu kemaksiatan atau dosa kok luwancar jaya, luwancar jaya, bojone gak ro, anake gak ro, koncone gak ro, tanggane gak ro, itu justru orang itu telah dibiarkan Allah menjadi sesat. Tapi ketika ia kemudian melakukan satu kemaksiatan kok kemudian dipersulit oleh Allah, ada saja kemudian yang kemudian menjadi penghalangnya, berarti dia itu sedang diselamatkan oleh Allah. Ono misalnya sing nom iki, ya misalnya Mas ya, janjian dengan melalui WA dengan mantan mau kopi darat, ya. Tibae anake sing SD kelas 5 iku nyekel HP-ne bapake, ya. Terus kondo nangone mamae. Akhirnya terjadi perang Baratayuda. Itu syukur. Berarti nggak jadi melakukan maksiat, sedang dipersulit oleh Allah untuk melakukan maksiat. Nah, Allah sampai kemudian mempersulit hambanya melakukan maksiat. Kalau dirujukkan pada hadis qudsi itu, salah satu muara sebabnya karena seorang hamba itu menjaga kewajibannya kepada Allah. Bahkan pada tingkatan ada kesempatan dan peluang yang besar sekalipun, itu akhirnya kemudian ada saja pertolongan Allah. Dulu ada seorang ideolog besar yang namanya Sayyid Qutb. Bapak-bapak kenal ya dengan Sayyid Qutb ya? Kenal Pak? Nah, ibu-ibu kenal Bu dengan Sayyid Qutb? Oh ini terkenal loh ya, ideolog besar, penulis tafsir fi dhilalil Quran, ya, di bawah naungan Al-Quran. Al-hayatu fi dhilalil Quran nikmatun la ta'rifuha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu sebuah kenikmatan yang tidak akan bisa mengetahuinya kecuali orang-orang yang merasakannya. Sayyid Qutb ini ketika mau melakukan satu perjalanan ke Eropa, dia itu naik ketika itu naik naik kapal, ya. Ternyata naik sebuah kapal yang besar. Itu kapal yang besar itu isinya reno-reno ternyata, Bapak Ibu. Jirine loh, kalau dereng nate soalnya yang kisah yang saya baca itu seperti itu. Di situ ada bar, ada tempat karaoke, ya, ada mandi saunanya, ya, bahkan ada kamar-kamar begenggek barang. Singkatnya begini, malam sekitar jam 11-an malam, pintu kamarnya Sayyid Qutb ini diketuk oleh seorang wanita. Setelah dibuka, ternyata di depannya itu seorang wanita dengan dandanan yang sangat menor, lambene abang, ya, pakaian yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, tengah bolong pisang, ya. Dan tercium apa itu aroma alkohol. Wanita itu bilang begini, "Mas, adakah kamar tidur untukku, ya, di kamar panjenengan?" Kemudian Sayyid Qutb bilang masih sopan, "Maaf Mbak,
di kamar saya hanya ada satu ranjang. Wanita ini kemudian menantang, bukankah biasanya satu ranjang itu untuk 2 orang? Langsung kemudian Sayyid Qutb itu menutup pintu kamarnya itu, dan kemudian mengusir wanita itu, kemudian menutup pintunya. Coba itu misalnya Bapak Ibu ya, itu yang kemudian yang menghadapi kondisi itu orang yang lemah imannya, lemah ibadahnya, itu kira-kira malah dianggap rezeki non blok ya, kira-kira langsung disuairat ya Pak ya. Tapi Sayyid Qutb tidak, diselamatkan oleh Allah. Kenapa kok sampai diselamatkan oleh Allah? Ternyata Sayyid Qutb ini terkenal roke wasajid, ahli ruku, ahli sujud, ahli ibadah, ahli sholat, yang dengan sholat itu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga apa yang terjadi pada api tadi seperti itu sebenarnya. Bahkan tidak hanya itu efeknya, tapi membuat dan menyebabkan wanita pezina itu kemudian bertaubat kepada Allah. Poin yang kelima dari kisah tadi, diantara hikmahnya adalah bahwasanya buah akhir taubat ya itu selalu baik dan indah, meskipun mungkin pahit ketika dijalaninya, tapi akhirnya adalah indah dan baik. Sehingga ini diantara rahasianya, wallahu alam bisawab, kenapa untuk taubat itu diperintahkan oleh Allah tidak hanya kepada orang-orang yang khilaf melakukan dosa besar, akan tetapi seluruh orang-orang beriman itu diperintahkan bertobat kepada Allah. Bisa jenengan cek Quran surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertobatlah wahai orang-orang beriman secara keseluruhan, mudah-mudahan kalian itu beruntung. Sehingga kalau kita bicara khusus orang beriman Bapak Ibu, orang beriman itu bisa dikategorikan menjadi 2. Ada orang beriman yang gemar istighfar, gemar taubat, buahnya adalah keberuntungan. Ada orang beriman yang malas istighfar, malas taubat, buahnya adalah penyesalan. Kenapa? Karena orang-orang beriman yang gemar istighfar, memperbanyak istighfar, memperkuat taubat, ternyata yang ada dalam lembaran catatan-catatan amalnya yang kelak akan dibagikan di yaumul akhir adalah kebaikan-kebaikan. Beruntunglah orang yang mendapati catatan amalnya itu banyak istighfarnya dan banyak taubatnya. Bisa juga jenengan cek Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 itu secara khusus Allah mengajarkan kepada manusia satu doa, yang doa itu baik sekali untuk dibaca, khususnya bagi manusia yang umurnya 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Yang doa itu bunyinya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bapak Ibu khususnya yang umur 40 tahun ke atas, monggo mangke misale dereng apal donga niki, mantun ngaji niki, mangke jenengan buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu di bagian tengah ya. Rabbi auzi'ni sampai akhir ini doa yang secara langsung diajarkan oleh Allah kepada hambanya ketika hamba itu telah berumur 40 tahun ke atas. Saya ambil poin yang terakhir dari kalimat doa ini, yang ini juga muatannya sangat luar biasa panjang. Apa kalimat terakhir itu? Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi penting banget itu taubat. Sampai-sampai dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya,
Man aktsara minal istighfar ja'alallahu likulli dhiqin makhraja wa likulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari seluruh problematika dan masalah yang ia hadapi itu diberi oleh Allah solusi, jalan keluar. Walikulli hammin faraja, Allah juga akan mengganti setiap kesedihan yang ia alami, yang ia rasakan, diganti dengan faraja, kesenangan. Warazaquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Sehingga ini pelajaran penting juga kaitannya betapa taubat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan bagi mereka-mereka yang khilaf, melakukan dosa besar, jangan pernah berputus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah, karena rahmatnya Allah itu mendahului daripada siksanya. Seluruh dosa dan maksiat semuanya termasuk dosa syirik akan diampuni oleh Allah kalau seorang hamba itu bertaubat dengan taubatan nasuha. Maksud dosa syirik tidak diampuni oleh Allah itu ketika seorang hamba itu melakukan dosa syirik, belum sempat tobat dari dosa syirik kok mati, itu tidak akan dapat ampunan Allah selama-lamanya di neraka. Itu maksudnya. Tapi kalau dia masih hidup bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, akan diterima dan akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Poin yang terakhir ya, ini saya kira tidak perlu diperpanjang ya. Soalnya semakin larut malam biasanya semakin turun kecerdasan ya. Sehingga kalau pengajian malam terlalu lama itu nanti malah mbu piye ngono modele, ngeluh ya, ngantuk barang ya. Poin yang terakhir, laki-laki ahli ibadah tadi, kenapa kok dia kemudian tambah mau mendapatkan rezeki, dapat wanita yang cantik jelita dan kemudian akan membuat masa depan yang indah itu kok kemudian kaget dan kemudian justru mati ya. Nek jawaban yang paling tepat memang wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi begini Bapak Ibu, ada kaidah-kaidah lain begini. Kalau laki-laki itu yang soleh baik ya, itu kan ada kaidah ayatnya itu, at-thayyibu lit-thayyibat, al-khabisu lil khabisa. Laki-laki yang baik akhlaknya untuk perempuan yang baik akhlaknya, laki-laki yang rusak akhlaknya untuk perempuan yang rusak akhlaknya. Bisa jadi Allah sampai menghendaki laki-laki ahli ibadah tadi itu mati ya, dia justru akan dinikahkan oleh Allah dengan bidadari, baik bidadari asli dari penduduk bumi yang ia itu solihah kemudian masuk surga, ataupun bidadari ciptaan yang ada di surga yang perempuan itu belum pernah menikah dengan laki-laki yang lain. Karena seorang laki-laki yang bujang, yang soleh meninggal dunia, kelak akan dinikahkan oleh Allah dengan wanita yang juga belum menikah ya. Plus ditambah 72 bidadari. Setiap kita nanti insya Allah dapat 72 bidadari Pak. Jenengan nek sak menika mboten angsal poligami kali rakyatan panjenengan, jenengan sing sabar nggih. Sing sabar, jenengan sabari mawon ya. Soalnya rata-rata wanita ndak mau dipoligami ya Bu ya. Loh kok koyok menengahi koyok gelem dipoligami ini ya. Dah. Tapi nanti kalau di akhirat jenengan tidak bisa untuk menolaknya, dan itu menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada juga yang menyebutkan dalam satu riwayat, dengan siapa seorang wanita itu nanti akan dinikahkan oleh Allah kalau dia masuk surga,
kalau nanti suaminya masuk surga, si istri itu juga masuk surga, maka dia akan dengan suaminya ini dan dia menjadi ratunya bidadari. Kalau misalnya suaminya itu meninggal, kok kemudian wanita ini nikah lagi, maka nanti kalau laki-lakinya ini masuk surga, ya ia dinikahkan dengan laki-laki terakhir yang menjadi suaminya. Wallah alam, bisa jadi abid ahli ibadah tadi itu malah Allah mempersiapkan wanita yang suci yang mungkin belum pernah dijamah oleh laki-laki untuk menjadi permaisurinya di surga. Karena sesungguhnya kesolehan itu selalu buah akhirnya adalah kebaikan. Sehingga dalam hadis qudsi disebut a'dadtu li ibadis sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh sebuah kenikmatan surga yang mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengarkannya, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang solihin dan solihat, yang kelak akan mendapatkan ampunan Allah, rahmatnya Allah, dan juga surganya Allah. Allahumma amin.